Ya, hari ini kita akan bahas modul 8 analisis varian. Nah, dua kegiatan belajarnya, satu mengenai analisis varian sederhana dan analisis varian dua faktor. Nah, untuk apa sih kita belajar varians? Yaitu pertama adalah untuk membedakan populasi. Yang kedua, di sini adalah konsep varian yang dijelaskan dan yang tidak dijelaskan oleh faktor tertentu. Lalu kita gunakan tabel F, ya ini dengan rasio F. Lalu juga menghitung dengan tabel ANOVA, baik dengan satu faktor maupun dengan dua faktor. Nah, yang dimaksud dengan analisis varian adalah suatu teknik untuk mengetahui perbedaan atau persamaan dua atau lebih observasi dengan cara mengadakan perbandingan antara dua atau lebih rata-ratanya. Nah, asumsinya untuk analisis varian ini yaitu berbagai rata-rata sampel yang dihitung itu harus berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal dan memiliki varians yang sama. Oke, jadi masih ingat ya distribusi normal. Nah, perlu diingat oleh teman-teman, normalitas distribusi suatu populasi tergantung pada parameter minimum dua ini, yaitu rata-rata dan varians atau standar deviasi. Nah, varian sendiri adalah standar deviasi kuadrat. Ya, masih ingat ya? Pada pertemuan modul kedua. Oke, good. Nah, sekarang kegunaannya apa untuk analisis varian ini adalah untuk menguji perbedaan atau dibilang uji beda. Ketika membandingkan beberapa jenis mesin dan juga output yang berbeda. Nah, jadi nanti pertanyaannya adalah apakah mesin-mesin tersebut berbeda satu dengan yang lain? Apakah populasinya berbeda? Nah, jadi di sini kemungkinan perbedaannya muncul karena berfluktuasi karena random atau acak atau karena perubahan atau perbedaan rata-rata. Nah, contohnya ada di tabel 8.1. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 8.3. Oke. Di situ ada mesin ke atau sampel ke gitu ya. Di situ ada 3 mesin. Mesin 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing mesin diambil masing-masingnya ada 5 sampel. Ya. Sampelnya ini ada 5 masing-masing. Jadi kalau dilihat di sini ada mesin 1 sampelnya ada 47, 53, 49, 50, 46. Nah, di samping ini adalah X bar. Oke. X bar ini diperoleh dari penjumlahan sampel lalu dibagi 5. Dapat dari mana 5? Yaitu dari jumlah datanya. Ya. Betul, sip jumlah data. Ya, jadi ini seperti ini 47 tambah 53 ditambah 49 tambah 50 tambah 46 dibagi 5. Nah, dapatnya 49. Dan seterusnya. Ya, jadi yang sampel kedua, maksudnya dari mesin kedua, caranya juga sama. Dapat 56 rata-ratanya. Lalu untuk mesin ketiga didapat rata-ratanya 51. Lalu di sini adalah X double bar. Nah, X double bar ini adalah rata-rata dari rata-rata. Ya. Nah, jadi seperti ini 49 ditambah 56
ditambah 51 ya dibagi 3. Maka diperoleh 52. Gitu. Nah, sampai situ dulu teman-teman, paham? Iya, betul. Sip. Ya. Sekarang kita lihat. Ini populasi yang lain. Nah, populasi yang lain ya. Jadi sampel yang lain gitu ya. Nah, dengan menggunakan sampel output dari mesin yang sama, diyakinkan bahwa rata-rata populasi sama. Perbedaan X-bar hanya dikarenakan fluktuasi saja. Nah, di sini ada dicatat hipotesisnya. H0.2 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Artinya, H0 di sini menyatakan bahwa mesin itu sama hasilnya. Ya, jadi mu1 itu artinya rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 sama dengan rata-rata populasi 3. Oke. Terus di sini untuk yang tabel 8.2, nah di sini juga ada sampel yang lain. Nah, bentuknya kurang lebih sama, hanya saja ini hasilnya beda-beda nih ya. Coba teman-teman lihat antara tabel 8.1 dengan 8.2. Oke. Jadi ini kan nanti kita akan membandingkan. Oke ya, ini akan membandingkan antara mu1 dengan mu2 dengan mu3. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini caranya sama seperti tadi ketika mengerjakan di tabel 8.1. Didapat X-bar di sini adalah penjumlahan 49 ditambah 55 ditambah 51 ditambah 52 ditambah 48 dibagi 5. 5-nya karena jumlah data diperoleh 51. Caranya sama. Nah, tolong teman-teman perbaiki untuk yang di tabel 8.2 itu di situ tertulisnya 50. Harusnya 52. Ya. Silahkan teman-teman perbaiki. Lalu ini dapat X double bar, ini betul, sudah betul 52. Oke? Sampai situ dulu teman-teman, paham? Oke, good. Ya, tolong diperbaiki ya. Yang di 8.2. Oke. Nah, sekarang hitung rata-rata sampel X-bar tabel 8.1, hitung hariannya dari rata-rata sampel. Nah, jadi dari sini nggak cukup untuk mengetahui fluktuasi saja di dalam sampel. Nah, sekarang gini ya caranya teman-teman. Kita menghitung varians. Menghitung varians dari rata-rata sampel dan bukan varians dari nilai-nilai dalam tabel. Nah, kita gunakan rumus ini. 1 dibagi R-1 dikali sigma dari row di mana I sama dengan 1 dalam kurung X bar dikurangi X double bar dikuadratkan. Nah, ini teman-teman coba lihat dari halaman 8.3 di tabel 8.1.
Ini dapat dari mana ini? Nah ya, teman-teman coba lihat di tabel 8.1 ya, sambil dilihat. 49 ini adalah rata-rata dari mesin 1. Oke ya. Yang 49 ini adalah rata-rata dari mesin 1. Oke. Dikurangi 52. 52 itu adalah X double bar 52. Jadi rata-rata dari rata-ratanya dikuadratkan. Lalu ditambah 56. 56 adalah rata-rata dari mesin 2. Dikurangi 52 itu adalah rata-rata dari rata-rata dikuadratkan. Lalu ditambah 51 itu adalah rata-rata dari mesin 3 dikurangi double bar atau rata-rata dari rata-ratanya 52. Lalu dikuadratkan. Nah, setengah ini adalah dapat dari 1 dikurangi R-1. R di sini adalah row atau baris. Ya. Barisnya kan ada 3, yaitu terdiri dari 3 mesin. Ya. 3 mesin itu R-nya kan 3. 3 dikurangi 1, jadi 2. Jadi 1 dibagi 3 min 1, jadi 1/2. Nah, sekarang kita lihat di sini. 49 dikurangi 52 itu kan berarti minus 3. Minus 3 dikuadratkan. Jadi 9. Lalu 56 dikurangi 52 berarti kan 4 dikuadratkan 16. Ditambah 51 dikurangi minus 52 jadi minus 1 dikuadratkan jadi 1. Nah, 9 ditambah 16 ditambah 1, 26. 26 dibagi 2, 13. Oke, sampai situ jelas? Good. Ya, ini tadi 52 ini rata-rata dari rata-rata. Oke. Nah, sekarang yang mesin ini sampel untuk tabel titik 3. Percis sama cara pengerjaannya. Baik tabel 8.1, 8.2 maupun 8.3. Nah, bagi teman-teman yang tadi ketinggalan diikuti dulu ya. Nah, ini sekarang kita lihat di sini. Ya, dapat dari mana 49? 57 ditambah 42 ditambah 53 ditambah 38 ditambah 55 dibagi 5 mendapatkan 49. Nah, sama untuk mesin kedua. Ini 46 ditambah 59 ditambah 64 ditambah 61 ditambah 50 dibagi 5 menjadi 56. Yang mesin 3 juga sama, 57 ditambah 59 ditambah 48 ditambah 46 ditambah 45. Dijumlahkan dibagi 5 mendapat 51. Nah, ini rata-rata dari rata-rata adalah menjumlahkan rata-rata. Jadi 49 ditambah 56 ditambah 51 dibagi 3 mendapatkan 52. Oke, sampai situ jelas? Oke, good. Ya, jadi tadi tabel 8.1, 8.2, 8.3 itu sama caranya, ya. Nah, jadi ini ceritanya mencoba untuk mencari perbedaan. Ada bedanya enggak gitu ya? Dengan sampel 1 di 8.1, di 8